Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salah satu perintahnya, yaitu mendirikan salatul Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang akan kita laksanakan, ibadah lainnya yang sudah kita kerjakan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam mari sama-sama kita bacakan, kita haturkan dan kita persembahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, contoh di dalam kehidupan kita. Dan kita berupaya berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, sesuai dengan ilmu dan pemahaman yang kita miliki, dan sesuai pula dengan keimanan yang terhunjam di dalam dada kita. Dan mudah-mudahan rahmat Allah pula tercurah kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita ditetapkan sebagai pengikutnya yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Dari Jumat ke Jumat kita sering mendengar guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita untuk mengingatkan atau selalu mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kemudian wala tamutuna illa wa antum muslimun. Selain bertakwa pun kita diwasiatkan untuk janganlah kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara takwa, mungkin sesuatu hal yang sudah kita pahami dengan benar, sudah kita yakini di dalam hati kita, tapi kemudian ketika diimplikasikan di dalam bentuk amal atau perbuatan, inilah yang mungkin harus selalu kita ingat-ingat di dalam setiap kesempatan. Rasul katakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ketika berada di masjid, mungkin rasa takwa itu begitu sangat kuat. Tapi pada saat kita berada di jalan, pada saat kita berada di pasar, pada saat kita berada di rumah, pada saat kita berada di tempat kerja, mungkin lain lagi keadaannya. Oleh karena itu ditegaskan, diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Dalam satu wejangannya, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Sya'rani. Yang pertama dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bernama Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ittaqillah
bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumullah, niscaya Allah akan memberikan ilmunya kepadamu. Ij'al ilmaka bil haq, dan jadikanlah ilmumu itu bagaikan garam. Waj'al adabaka bidaqiqah, dan jadikanlah akhlakmu itu bagaikan tepung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika takwa sudah menjadi satu pola dan kebiasaan bagi kita kaum muslimin, maka insya Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, maka orientasinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu sudah berorientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah masuk kepada wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini persoalannya adalah persoalan bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Pada satu sisi, di keadaan tertentu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika menghadapi masalah lain, terkadang yang menjadi acuan kita adalah akal kita. Terkadang yang menjadi acuan kita itu adalah nafsu kita. Terkadang yang menjadi acuan kita adalah ego kita. Oleh karena itu, ketika kita melihat dari perjalanan para dakwah para nabi, selalu mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup oleh Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang akhir hayat kedua cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, Rasul tahu akhir hayat dari cucu-cucunya tersebut. Yang sulung Hasan radhiyallahu an wafat setelah mengalami 3 kali diracun. Dan ini takdir Allah. Sedangkan adiknya Husain radhiyallahu an wafat melalui proses harus dipancung lehernya. Apakah Rasul tahu? Tahu Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu adalah yaf'alu may yasha. Allah berkehendak atas apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam berbagai kesempatan Rasul selalu mengingatkan, barang siapa yang menyakiti Fatimah maka termasuk menyakitiku. Barang siapa yang menyakiti Hasan dan Husain maka termasuk menyakitiku. Bukan dalam rangka untuk mencegah takdir Allah tersebut, bukan, tapi untuk mengingatkan kepada siapa saja, siapa yang menyakiti Fatimah radhiyallahu anha dan siapa yang menyakiti Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, maka termasuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya rasa kepasrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir hayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apakah beliau tahu? Tahu akhir hayatnya, dan bahkan para sahabat yang lain mengingatkan agar
Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai khalifah pada saat itu untuk tidak memasuki rumahnya, karena rumahnya itu sudah dikepung oleh orang-orang Khawarij. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengirimkan dua anaknya untuk berjaga di depan. Kemudian khalifah pun mengatakan, pulanglah engkau, biarkan aku ingin berbuka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang melaksanakan puasa sunnah, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tepat azan maghrib berkumandang, Utsman pun berbuka, dan situasi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij untuk menghabisinya. Dan benar, berbuka puasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khalifah yang terakhir, Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apakah tahu bahwa akhir hayatnya akan ditikam oleh seseorang? Tahu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang pada saat itu sebagai khalifah sedang melaksanakan sholat sunnah fajar di salah satu masjid di Kufah. Kemudian masuklah seseorang yang bernama Abdullah ibnu Mulzam. Dan setelah masuk kemudian menghunuskan pedangnya dan menancapkan ke badan Ali yang pada saat itu sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Setelah menghujamkan pedangnya, kemudian larilah dari dalam masjid. Ketika lari itulah dilihat oleh para sahabat, dan kemudian sahabat banyak yang mengejarnya. Tertangkaplah. Setelah tertangkap, pada saat Ali sedang dalam keadaan terkapar tapi tetap masih tersadarkan dirinya, meminta kepada anaknya Hasan untuk mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh dilaksanakan, barulah terjadi dialog. Sebelum dialog itu terjadi, Ali katakan, bukannya aku tidak tahu apa yang engkau kehendaki, wahai Ibnu Mulzam. Akan tetapi aku masih berharap baik, agar kiranya engkau mengurungkan niatmu. Dan ternyata kesempatan itu engkau tidak laksanakan. Kemudian Ali memerintahkan untuk mengambil segelas susu, dan susu ini diberikan kepada Ibnu Mulzam. Dan amanahnya lagi, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan kepadaku. Cukup sekali saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia, meyakini bahwasanya kematian itu adalah Allah yang menggenggam. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengambil kematian seseorang. Tidak ada satupun yang dapat mendatangkan maut kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, begitu kuatnya keyakinan itu digenggam sampai tidak bergeming terhadap sesuatu hal yang bisa menggoda keyakinannya, yang bisa mengalihkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia, rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun sebelum kematian itu datang kepada kita, maka hak bagi kita atau kewajiban bagi kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, mengembalikan satu peristiwa dan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita merasa melihat masalah demi masalah tidak terselesaikan?
Karena bukan diorientasikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih memperturutkan keinginan akal, memperturutkan keinginan nafsu, memperturutkan kepentingan ego sesaat, tidak diorientasikan kepada apa menurut Allah yang terbaik untuk kita. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi dari situlah siapa di antara kita yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan itu oleh orang Islam. Hasan Hussein dipenggal oleh anak salah seorang sahabat yang utama. Ali bin Abi Thalib dihujamkan pedang oleh Ibnu Mulzam. Siapa Ibnu Mulzam? Termasuk orang yang soleh pada penghafal Quran. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki nafsu, siapapun kita. Dan ketika nafsu itu sudah menjadi kendali di dalam setiap keputusannya, maka yang ada adalah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Afara'aita man ittakhadhu ilahu hawa. Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan ilah hawa, orang-orang menjadikan sembahan-sembahan itu adalah hawa nafsunya. Kemudian dalam setiap kesempatan Rasulullah SAW mengatakan, abghadu ilahin ubida fil ardi al hawa. Sejelek-jeleknya Tuhan yang disembah oleh manusia di muka bumi itu adalah hawa nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa untuk mengendalikan, mengekang, dan bahkan memanage hawa nafsu ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Mari pada khutbah yang kedua kita yakini bahwa ketakwaan di dalam diri kita harus ada di setiap kesempatan, dan keserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan dalam setiap hal, dalam bentuk proses kita menuju kebaikan-kebaikan, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi wa alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum innaka sami'un qarib. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi wa ikhwati wal ihsan wa yatajibu du'ana lil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Salat.